Adilan dong. Iya, kalau intinya di Perdata itu kan di 1320-nya ya. 13-20 Kesepakatannya itu. Ya. Kalau para pihak enggak ya udah pasti jadi masalah. Itu yang harus selalu diingat. Nah, berarti pada ini kalau misalnya nih kita kan udah ajak untuk sepakat, tapi karena tidak sepakat akhirnya kan masuk jalur hukum nih. Betul. Pengadilan. Betul. Bapak juga siap ya Iya, membantu kita. itu ya, kan bisa kalau udah ada kesepakatan ternyata salah satu pihak kurang prestasi, ya kita gugat prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RB People, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. RB lebih dekat, RB People. Siang ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kedepan kita juga akan banyak bahas masalah hukum karena beliau master hukumnya. Terutama untuk bidang properti, pengalamannya cukup luas. Selamat datang Pak Denny Moran. Selamat datang. Terima kasih bisa bergabung dengan Arif ini. Sama-sama Pak Denny. Siap. Pak Denny sekarang menjabat jadi Ketua DPD KAI Jawa Barat ya? Iya. Wah, luar biasa. Ketua Kongres Advokat Kongres Indonesia. Advokat Indonesia. DPD Jawa Barat. DPD Jawa Barat. Iya. Anggotanya berapa banyak tuh Pak? Anggota yang tercatat kurang lebih 1.000. Ada 1.000 ya? 1.000 orang. Berarti se-Jawa Barat Se-Jawa ya? Barat. Berarti Ada 12 DPC. 12 DPC. Banten berarti beda lagi ya? Banten beda lagi. Banten masih ada DPD lagi. Masih ada DPD Terpisah lagi. ya. Nih Pak Denny Moran ini cukup lama berkecimpung dengan urusan legal property ya Pak ya? Insya Allah. Dari tahun berapa tuh Pak? Saya mulai properti itu kurang lebih dari 2000. Tahun 2000. 2000 berawal dari dulu BSM sebetulnya. Saya baru lulus tuh Pak. Dari BSM kemudian bergabung dengan 2 tahun di BSM, kemudian bergabung dengan BIG, Bandung Itigraha, Pak Chandra Tambayong. Di situ saya cukup lama di situ. Hampir 15 tahun. Kemudian saya bergabung juga dengan Istana Group. Terakhir di sini. Ini berarti developer handal di Bandung lah. Sangat-sangat dekat ya. Masih belajar sampai sekarang, masih belajar. Sama-sama ya Pak ya. Saya belajar juga nih. Pak, punten. Ini kan kita kan sebenarnya kan banyak ya masalah hukum nih yang kita hadapi dari antar kantor, dari bajak membajak, terus ada yang perpindahan agent juga jadi masalah sampai dibawa-bawa ke ranah hukum. Lalu mafia tanah yang kita tahu juga kan masih banyak. Masih belum selesai. Nah, masih belum selesai. Belum lagi transaksi gantung, Pak. Transaksi gantung ini tuh modelnya seperti udah bayar sebagian, tapi karena ada sesuatu hal, entah itu bencana atau misalnya salah satu keluarga meninggal atau bermasalah, nah ini jadi gantung. Nah, buat teman-teman RB People, sok mumpung kita ketemu sama masternya nih untuk hukum, kita bahas yang properti dulu ya. Sok yang mau kasih komen, yang mau ngasih usulan, sok tulis di kolom komentar apa sih yang misalnya teman-teman punya RB People punya masalah hukum yang mau ditanyakan atau mau diangkat ke podcast ini, karena saya tadi udah ngobrol banyak sama Pak Denny, kayaknya kita nggak bisa nih kalau cuma sekali ya Pak ya, karena
banyak nih yang harus kita pelajari. Terus belum kemarin saya sendiri dapat kasus klien saya, anak keduanya teman saya kebetulan itu udah warga negara asing, mamanya meninggal dan harus turun waris. Nah ini juga menarik nih karena banyak nih kita ilmu-ilmu yang kita nggak tahu. Nah disinilah di Arebi lebih dekat ini semoga bisa membantu memecahkan masalah atau juga mengetahui lah minimal urutannya itu dari A, B, C, D. Nah setelah itu harus ngapain lagi. Apalagi waktu kemarin COVID ini termasuk bencana ya Pak? Iya, termasuk bencana ya. nasional di luar gempa ya. Di luar gempa itu ya? Bencana nasional. Nah Pak, kalau misalnya transaksi gagal nih, orangnya udah bayar DP nih Pak. Ini kemarin ada kasus juga nih modelnya gitu. Dia udah bayar DP, nah ini gampang lah kasusnya. Udah ada bayar DP 50%. 50 juta. Oh, 50 juta. Asetnya yang dijual itu kurang lebih 5 M-an lah. Jadi 1% lah yang dimasukkan. Plus waris Pak. Dan ternyata ngurus waris ini kemarin tuh lama karena COVID kan. Ada yang masih tidak puas dengan pembagian waris juga kan jadi masalah juga Pak. Betul. Nah ini kan sebenarnya kan butuh bantuan hukum. Betul. Nah kalau yang kemarin Pak itu sampai buyernya itu membatalkan dan merelakan uangnya tuh hangus. Padahal yang ketika kemarin itu pada saat Delta Pak. Delta tuh kan lagi serem-seremnya tuh. Betul, lagi tinggi itu. Lagi tinggi-tingginya, terus orang juga kan mau antara mau minjem ke bank atau dia punya uang Susah. sendiri pun juga kan Sulit. Dia lebih prefer untuk save atau uangnya tetap di dia. Betul. Nah, sampai akhirnya kemarin itu minta dibantu oleh kita Pak ke Arebi. Jadi ke bidangnya saya, kebetulan saya di Kabid Hukum dan Kode Etik, keanggotaan Hukum dan Kode Etik. Nah, membereskan ini. Nah, saya sih kemarin sih usulnya ya buyer itu meminta bahwa ini karena bencana nasional, dianggap bencana nasional, DP tanda jadinya dikembalikan. Kalau menurut Pak Denny melihat kasus ini seperti apa Pak? Yang lebih bagus untuk jalan keluarnya lah. Ya. Win-win solutionnya gimana? Ya, pertama tadi juga udah dikenalkan, tapi saya ingin karena ini dengan organisasi, saya kebetulan menjabat ketua DPD DKI Jawa Barat itu baru Februari kemarin. Oh tahun ini baru ya Pak? Baru kemarin. Karena sebelumnya tadi karena bicara COVID, kawan saya sebagai ketua meninggal karena COVID juga. Jadi akhirnya waktu itu saya jabatan sebagai sekretaris diangkat menjadi PLT ya. Bukan PLT, PLT-nya orang lain. Oh PLT-nya orang lain. Kebetulan karena ada Komperda Loop, nah saya dipilih jadi ketua di situ. Aklamasi juga, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu repot. Nah kemudian kita Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat ini di bawah Presiden Pak Cucu Sanjaya. Pak Cucu Sanjaya di itu Jakarta, ya? Presidennya, ketua umumnya ya di Jakarta. Ya. Nah berkaitan tadi dengan kasus yang barusan, sebetulnya pertanyaan berikutnya apakah ada perjanjian atau kesepakatan tidak? Ya, biasanya di suatu perjanjian jual beli kalau ada klausul force majeure. Ya. Nah, disitulah mungkin yang akan menjadi tadi kalau disebutin ini adalah masuk ke ranah itu, nah, mungkin bisa jadi uang kembali. Ya karena memang ada kondisi yang tidak diharapkan ya force majeure. Tapi kalau kesepakatannya di situ, misalnya kadang-kadang ada juga yang sepakat DP ini mah belum hangus, DP Pak, kita nyebutnya tanda jadi. Tanda jadi lah ya. Kalau DP kan duitnya agak gede nih. Betul. Jadi kalau 20% ya, DP berapa persen biasanya? Biasa 20% lah misalnya. Jadi kalau ini mah baru tanda jadi. Baru ngikat lah gitu kan. Minat beli gitu lah ya. Minat beli lah nyebutnya. Ya itu kembali kesepakatan sih sebetulnya. Kalau disepakatannya jelas, kalau ada masalah-masalah misalnya ini
uang bisa kembali atau hangus. Dan biasanya kan udah disepakati itu. Tapi setuju ya Pak ya, tapi maksudnya gini, COVID sendiri itu sebenarnya adalah bencana. Bencana nasional di luar bencana kondisi alam. Kondisi alam. Betul. Ya. Itu kan masalah kesehatan. Dan nggak diduga kan, sama-sama nggak diduga lah. Bencana alam juga kan nggak diduga ya. Walaupun prosesnya udah tahu nih ada kondisi ini sampai di Indonesia sendiri menyatakan bencana nasional itu kan cukup lama kalau nggak salah ya. Beberapa bulan setelah kondisi-kondisi 3 bulan mulai COVID baru dicanangkan ini adalah sehingga biaya segala macam itu dikeluarkan PNBB ya jadinya. Iya betul. Akhirnya program semua kan dialihkan ke sana semuanya. Jadi gitu. Jadi kembali berarti ngobrol lagi aja ya. Kesepakatan antara pihak. Kalau para pihak tadi disebutin akhirnya setuju hangus, artinya kan ada kesepakatan. Tidak akan jadi masalah sih sebetulnya. Betul. Tapi kalau dikembalikan pun sebetulnya nggak ada masalah. Karena tinggal kesepakatan. Intinya kalau di situ harus terjadi kata sepakat. Ya, kalau nggak ada kata sepakat, uang itu akan walaupun tadi cuma 1%, tetap akan jadi masalah besar. Jadi masalah Pak, benar. Gitu. Tapi kalau disepakati bersama-sama, nah disitulah. Kadang-kadang ini juga himbauan. Kadang-kadang surat pernyataan, perjanjian, kadang-kadang dianggap tidak perlu. Ya saya pemikiran saya juga kelihatannya begitu Pak, karena ini kan masih baru tanda jadi. Betul. Ibaratnya belum mas kawin. Karena gini. Betul. Karena kalau sudah ke notaris ada istilah PPJB. Ya, kalau ini kan di bawah notaris kan bikin kesepakatan. Ini uang tanda jadi 1% atau berapa. Tapi kalau ada kendala nanti di pengurusan misalnya di situ ada masalah waris susah. Jangka waktunya berapa lama, bisa kan udah bisa diatur sih. Berarti kita dari awal harus agak lebih aware ya Pak. Betul. Dengan masalah-masalah seperti ini. Ya, Pak. Karena kalau masalah hukum bukan untuk masalah hari ini. Nggak semudah terima uang gitu aja ya. Betul. Harusnya. Saya bilang kalau masalah hukum kan bukan masalah untuk hari ini. Hari ini mungkin kita bisa nggak ada masalah. Tapi besok ada hal kendala. Tadi misalnya kendala ngurus ahli waris. Ternyata lama karena datanya begini, anaknya ada di Amerika, anaknya itu lama. Sementara kita pengen cepat misalnya sebagai pembeli tadi pengen cepat. Dan belum ada kondisi bencana force majeure. Hal-hal seperti itu yang mungkin yang harus dari awal sudah dibicarakan. Walaupun enggak ke notariat, tapi ada kesepakatan bersama-sama bahwa oke, kalau terlambat, kalau begini, kalau ada masalah ini akan begini. Nah, Pak, saya mau nanya nih, kalau ke notaris kan sebenarnya bisa juga, berarti kan pengaduannya ke notaris juga sebenarnya kan bisa, jadi salah satu narasumber lah ya. Betul. Nah, kalau misalnya ke notaris juga mentok, tapi kita masih belum masuk ke ranah hukum yang lebih ekstrim, di KAI sendiri ada lembaga bantuan hukum nggak Pak untuk menangani seperti ini? Oke. Kami di KAI ada lembaga bantuan hukum. Ini baru terbentuk kurang lebih 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Jadi kita masih ini, cuman memang kemarin sudah dapat kasus pertama, ada anggota kami yang sedang melakukan tugasnya dapat penganiayaan dari seorang oknum tentara. Ini masih bersidang di pengadilan militer sekarang. Pengadilan militer. Ya, nah ke depan sebetulnya kalau ada kasus-kasus seperti itu mungkin yang masuk ke lembaga bantuan hukum bisa kita bantu sebetulnya. Termasuk masalah tanah seperti yang tadi disampaikan sama. Itu Pak. Kebetulan klien saya punya tanah luas nih, tapi sempet nggak bisa diberesin karena ya itulah masalah surat menyurat ya kan, yang namanya zaman perang kita kan dikuasai zaman perang tapi sampai sekarang gitu. Nah lalu yang kedua, kondisi saat ini keluarga ahli warisnya nggak punya duit, nggak punya dana. Ya itu mungkin bisa ke lembaga bantuan hukum. Karena kan lembaga bantuan hukum memang tidak
lebih luas lah ibaratnya. Tidak ke profit oriented, Oh. tapi untuk menyelesaikan persoalannya. Nanti mungkin bisa kita sondingkan nanti dengan lembaga bantuan hukum yang ada di KAI Jawa Barat. Kebetulan memang kita juga lagi menghidupkan nih lembaga bantuan hukum yang di Kongres Advokat Indonesia ini. Nanti mudah-mudahan bisa kita sharingkan perkaranya. Amin. Sehingga kita bisa membantu lah dalam proses penyelesaiannya perkara yang tadi. Ya, jadi sebelum masuk ke hukum yang lebih ekstrim, kalau memang bisa tetap Betul. Win solution dulu Betul. ya kesepakatannya. Betul. Nah, kalau di LBH sendiri itu ada nomor pengaduannya nggak Pak? Mau di-share ke teman-teman boleh nih ke RB People. Ada nanti kan sebetulnya. Atau kantornya, sekretariatnya di mana Pak? Ya, sekretariatnya sebetulnya di kantor sementara ini di kantor sekretariat DPD KAI Jawa Barat. Ya, ada di Jalan Terusan Jakarta Utara, Jakarta. nomor 4 Antapani ya. Antapani. Ya, nomor 4 Antapani. Ya. Gitu. Jadi kalau memang mau bisa langsung ke sana Betul. atau Pak Atau menghubungi saya dulu nanti biar saya bisa ini di kita belum bikin sosmednya lagi karena baru ini nanti bisa menghubungi saya sebetulnya lagi di proses. Pak ini boleh di-share nggak nomor handphonenya Oke. Pak? Nomor saya 0877 8689 0760. Diulang Pak, 0877 86 89 07 07 60. 60 ya. Jadi atau kalau nggak nanti kita tulis ya di kolom deskripsi supaya teman-teman yang kebetulan lagi berhubungan atau lagi ada mau konsultasi, mau tanya-tanya, boleh tuh langsung ke Pak Denny boleh, atau mau main ke sekretariat, ke lembaga bantuan hukumnya juga boleh. So, ditunggu. Pak, selama ini dari COVID 2 tahun ini ada pengaduan apa Pak yang lagi banyak untuk yang di bidang propertinya nih? Bidang properti mungkin lebih ke masalah tanahnya ya, kalau di properti masalah tanah. Tanah itu maksudnya sertifikat. Ada seperti itu. Sengketa kemudian termasuk ya waris kalau masalah di properti ya. Kalau hal lain mungkin yang kemarin betul waris. Mana kadang-kadang di masalah tanah itu tidak beresnya justru di pengurusan itunya. Warisnya, letter C, kemudian ke warisnya, ke warkahnya, itu biasanya di situ yang menjadi konfliknya sih sebetulnya di situ. Jadi kalau teman-teman RB People mau beli tanah khususnya waris itu harus betul-betul hati-hati. Harus betul-betul hati-hati ya. Harus betul. Mau tidak mau, bila perlu dikumpulkan semua ahli waris memang menjadi pemiliknya. Nah, kadang-kadang gini Pak. Dikumpulkan ahli waris kan seperti tadi kan belum tentu klop semuanya. Lalu yang kedua kadang kan kita berpikiran kan sebagai buyer kan saya mau ikat ini tanah, saya udah tertarik takut Lepas. orang lain yang beli gitu Yeah. kan. Nah tapi kalau saya keluarkan uang untuk tanda jadi, sedangkan pada prosesnya ini sebenarnya kita harus duduk bareng dulu di depan sama-sama di depan notaris ya harusnya ya. Yeah. Nah ini kan jadi terkendala juga gitu. Tapi sebenarnya bisa ya Pak ya? Harusnya bisa kalau memang semua pihak dalam hal ini ahli waris juga sepakat. Misalnya ahli waris satu rumah lah objek Ya. mau dijual karena mau dibagi-bagi. Iya mau dibagi-bagi. Ya. Poin pertama kalau sepakat mungkin nggak ada masalah, dijual baginya udah sepakat, udah disepakat. Ya. Misalnya hukum perdata Ya, bagi rata semua. Untuk muslim sama muslim beda. Ya? Beda. Dan itu biasa ke Muslim juga ada yang mau memang kalau ini bisa hukum perdata bagi rata. Oh itu Atau bisa. nggak ada masalah sih sebetulnya asal sepakat mereka ahli waris.
Berarti kalau nggak tergantung dari orang tua ya, pesan orang tua ya. Sebetulnya kembali ahli waris sih sebetulnya. Orang tua kadang-kadang tidak ini. Yang penting ahli warisan ini. Tapi yang Islam memang biasanya terutama yang laki-laki akan ngejarnya ke 2/3 kan ya, ke hukum Islamnya. Tapi kalau semua sepakat daripada ribut bagi rata biasanya itu kesana. Itu boleh juga. Nggak ada masalah sebetulnya. Karena kesepakatan sebetulnya. Mau undang-undang mana yang dipakai. Berarti kesepakatan keluarga itu sendiri. Keluarga sendiri, Pak. Nah, sebelum keluar ini beresin dulu. Itunya beresinnya. Makanya timbul masalah itu karena mau dikeluarin, ini nggak sepakat. Nah, kadang-kadang ini yang 3 anggap 4, yang 3 sepakat, yang satu nggak mau dijual. Ya kan begitu. Kalau udah kayak begitu mah ya nggak jadi terus. Gitu. Karena ini bagaimana kondisinya. Gitu. Ada saya sedang baru masuk baru konsultasi, anaknya 3, ibu bapaknya sudah meninggal. Surat-surat dikuasai oleh 1 orang. Oh, salah satu anak. Tapi itu juga diambil paksa menurut cerita. Diambil paksa, ibunya sakit, diambil. Nah ini mau gugat si adiknya yang bungsu karena mau ngasih surat-surat. Karena kakak-kakaknya itu mau menjual, tapi adiknya merasa karena nggak perlu keluar duit banyak. Ya mungkin urus apa dan segala macam. Nah itulah. Sebenarnya mas tinggal kesepakatan. Sepakatan ahli waris. Almarhum sama almarhumah orang tua melihat anaknya konflik seperti ini juga sedih ya. Kasihan Pak. Harusnya tidak boleh terjadi ya Pak ya. Betul. Makanya kalau ya sekali lagi karena ini Arabi ya harus hati-hati ketika kita mau menjual atau membeli tanah yang memang waris. Berlatar belakang waris. Jadi balik nama waris harus beres apa segala macam. Betul. PAW-nya harus betul-betul belum clear. Warkahnya ya. Belum warkahnya. PAW-nya harus. PAW singkatan apa tuh Pak? Penetapan ahli waris. Oh, penetapan ahli waris. Itu kalau nggak salah kita nggak bisa sendiri apa ya? Harus lewat Kemenkumham ya kalau salah ya. Pengadilan PAW. Pengadilan negeri ya. Jadi dari ada 2 sih minta bantuan pengadilan untuk menetapkan ahli waris. Iya. Penetapan ahli warisnya dulu baru pembagian. Kalau Islam kan ke pengadilan agama. Kalau Islam ke pengadilan negeri. Gitu. Wah. Ini hari ini baru ngupas kulitnya aja udah bikin kepala sakit ya. Terutama kalau memang pas lagi kita menghadapi benar-benar Pak itu sakit. Betul. Pak, benar-benar. Dan kalau saya tidak didampingin oleh pengacara atau yang memang berkompeten di bidang ini, waduh bisa pelangap-longo Pak. Betul. Dan ujung-ujungnya kita jadi dituduh membela salah satu pihak. Benar. Karena dianggap tidak adil. Betul. Sedangkan berarti kalau untuk masalah-masalah seperti ini pun di kantor Bapak juga terima ya, untuk pengaduan, untuk secara ini di kantor bisa ya. Ya tadi bisa hubungi nomor telepon yang tadi, konsultasi boleh. Kita udah ada kerjasama sama Arabi. Nah, konsultasi silakan. Karena ya kita saling mengisi terutama dengan Arabi karena sudah ada kerjasama, kolaborasi. Betul sekali. Dan mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ya. Nah, buat teman-teman Arabi People, ayo mau nanya apa? Ada kasus apa? Ayo kita bantuin nih. Mumpung ada Pak Denny Moran, Ketua DPD KAI Jawa Barat. Ya. Dan karena nanti kita ada kerjasama sama organisasi, mungkin di bidang-bidang di luar properti bisa. Karena anggota-anggota di KAI banyak yang punya skill secara ini mengambil spesialisasi. Misalnya masalah haki. Wow, ini merek ya Pak ya? Merek. Wah, merek juga nanti ribet tuh ya? Banyak ribet sekali. Masalah nanti likuidator apa dan segala macam. Likuidasi perusahaan misalnya Pak. Bisa, karena anggota kami di KAI banyak yang artinya profesional punya profesi di bidang masing-masing. Jadi kalaupun nanti saya misalnya nggak bisa, nanti ada yang lebih kompeten untuk itu. Karena pernah sekolahnya di sana. Seperti janji saya tadi Pak. Jadi kita buat beberapa
babak. Jadi supaya teman-teman RIB People dan semua yang nonton acara ini RIB lebih dekat, jadi lebih mengetahui dan punya ilmu bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada, solusinya seperti apa, win-win solutionnya seperti apa. Kalau memang ini sepakat, ya jalan terus ya Pak ya. Betul. Kalau nggak sepakat, pengadilan dong. Iya, kalau intinya di perdata itu kan di 1320-nya ya. 1320 kesepakatannya ya. itu. Ya. Kalau para pihak enggak, ya udah pasti jadi masalah. Itu yang harus selalu diingat. Nah, berarti Pak Denny, kalau misalnya nih kita kan udah ajak untuk sepakat, tapi karena tidak sepakat, akhirnya kan masuk jalur hukum nih. Betul. Pengadilan. Betul. Bapak juga siap ya Iya, membantu kita. itu ya, kan bisa kalau udah ada kesepakatan ternyata salah satu pihak kurang prestasi, ya kita gugat prestasi. Ada pengingkaran dari kesepakatan yang sudah diperjanjikan bersama-sama. Siap. Seperti itu sih. Bisa. Memang itu jalurnya ke pengadilan karena harus gugatan itu. Gugatan. Betul. Berarti kalau ke pengadilan masuknya itu pengaduannya berdasarkan asetnya atau berdasarkan domisili Pak? Misalnya gini, karena yang tadi balik lagi nih, sorry nih, yang tadi tanda jadi tanah itu kebetulan ahli waris ini tinggalnya sekarang udah di Jakarta Pak, bukan di Bandung. Nah kalau misalnya aset di Bandung kan? Aset di Bandung. Ya. Jadi yang dipermasalahkan ini yang di Bandung. Itu berarti ikutnya Bandung. Bisa ke lokosnya. Di lokosnya, di objek. Di objeknya ya. Iya. Baik. Di pengadilan di mana objek sengketa itu berada. Sengketa itu berada. Nah, berarti kalau memang kayak begitu harus ngurusnya ke polisi juga ya, Pak ya? Tergantung nanti mau apa yang menjadi persoalannya. Apakah di situ ada unsur pidananya, misalnya surat-surat yang palsu misalnya. Ya. Atau hal lain yang berkaitan dengan unsur pidananya terkait. Berarti didampingin terus ya Pak ya? Betul. Karena satu perkara bisa aja nanti ada dua. Masuk pidananya, ranah pidananya bisa ranah pidana masuk. atau ranah Perdata. Kalau pidana lebih ke kepolisian, legalisasi bahwa terjadi ada unsur-unsur. Misalnya saya bukan yang berhak, saya bukan berhak, tapi menjual, itu kan ada unsur penipuan di situ. Gitu. Ada hal yang bisa diangkat untuk pidananya. Baik. Gitu. Atau ada penggelapannya, udah dibayarkan tapi uangnya nggak tahu kemana, dianggap nggak ada. Hal seperti itu pidananya. Perdatanya bisa masuk karena mentari objek tanahnya. Gitu. Ya, kalau perdata lebih ke urusan tinggal nggak ada unsur pidana lah ya, tinggal ganti rugi berapa, berapa gitu ya, lebih ini ya, lebih simpel lah ibaratnya. Betul. Tapi kalau ada ranah ada pidananya, ini berarti masuknya ya ke jalur pidana ya. Ya kepolisian. Harus lewat kepolisian. Pidana. Betul. Baik. Wah, makin seru nih. Ngupas hukum itu pasti banyak unsurnya. Banyak unsurnya Pak ya. Dan ini baru kita bicara kulit doang. Betul. Ya? Baru kita ngobrol-ngobrol sharing ini karena ini baru pertama kali lah. Ya, mungkin baru kenalan lah ibaratnya. Nanti kita ke depan bisa lebih program lebih fokus lagi. Oke. Mungkin ada ya pesan-pesan Pak untuk teman-teman agent, teman-teman prinsipal RIB People untuk masalah hukum nih, khusus untuk masalah hukum. Sebetulnya hanya kesaran saja, karena teman-teman RIB itu kan bergerak di real estate dan brokernya ya. Jadi pada saat melakukan transaksi itu harus betul-betul diperhatikan unsur hukumnya. Apa dan bagaimana, hati-hati sekali. Bila perlu semuanya tertulis. Jangan lisan, percaya lisan. Karena ya tadi seperti saya bilang, masalah hukum itu bukan untuk hari ini. Kita percaya, ternyata di suatu waktu ada masalah, kita nggak punya pegangan apa-apa. Nah ini bahaya nih Pak ya. Betul. Hitam di atas putihnya nggak ada. Betul. Ya? Jadi memang walaupun coret-coret, istilahnya coret-coret kosong tangan yang tulisan tangan, tapi ada satu kesepakatan yang dibuat.
Atau mungkin lebih enak konsultasinya langsung ke notaris ya. Betul. Duduk bareng sama notaris, do and don'ts-nya bagaimana dibuat gini, ya. gini. Itu dibikin lah satu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh, atau misalnya kalau misalnya batas waktunya tidak terlaksana, konsekuensinya bagaimana? apa. Betul. Itu yang harus jadi sekali lagi dipersiapkan lebih banyak dari awal masalah itunya. Begitu. Kadang-kadang nggak ahli waris juga, harta gono gini juga. Waduh. Repot ya Pak ya? Saya nih lagi ini juga nih sekarang lagi ada masalah juga di Wonogiri. Ya. Repot. Tapi kalau masing-masing sepakat mau membereskan, harusnya sih beres. Harusnya ya. beres, tidak perlu ke pengadilan. Menurunkan juga. Ego lah. Betul. Ya. Egonya masing-masing diturunkan. Kita duduk sambil tenang, sambil berpikirnya ke depan, karena bukan masalah emosi, marah. Betul. Ini jadi masalah juga jadi. Wonogiri itu juga lumayan ribet. Lumayan ribet. Seperti misalnya harta itu karena kadang-kadang kita tidak mencatat. Ya, anggaplah ngebangun rumah bersama-sama dalam masa perkawinan. Betul. Siapa yang lebih besar, siapa pakai yang lebih kecil, duitnya, keluarganya si A, keluarganya si B ya. Ketika terjadi perceraian, rumah itu menjadi konflik kan. Itu uang dari papa, ada uang dari mama, uang dari kakek, uang dari adik, karena nyumbang ke sana itu jadi gatel. Bagi-baginya jadi repot. Sementara tuntutan 50% bagi 2. Ya. Nah, tapi ada utang atau ada apalah pinjaman, belum pinjaman ke bank. Ini lagi prosesi di bank, terjadi perceraian. Ini ada di ini bagi-bagi hutangnya bagaimana? Nah, itu kadang-kadang itu yang harus kita beresin dari awal. Iya, betul. Begitu. Betul. Terima kasih. Oke, ini hanya kilasan ya, teman-teman. Kita akan bahas lebih detail lagi, lebih ke masalah inti. Ya kan kita baru ngobrol kulitnya aja, kasusnya udah banyak ya Pak ya. Nah, ayo yang komentar. Oh ya, jangan lupa ya, klik like, share, sama subscribe gratis ya. DPC Arebi Bandung Raya, Arebi lebih dekat. Terima kasih banyak Pak Denny Moran, sukses luar biasa buat Anda. Amin. Kita ketemu lagi nanti bahas yang lain. Siap. Sukses luar biasa teman-teman. Terima kasih ya Arebi people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye.